Hai sobat semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik. Kali ini aku akan bahas sebuah kasus yang sangat membagongkan. So, untuk mendengar kelanjutannya, ambil posisi paling nyaman kalian. Siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya. Dan true story, kita mulai. Lena, nama samaran gadis cantik yang berasal dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Remaja yang memiliki paras cantik bak model ini masih berusia 18 tahun. Ia sempat ramai diperbincangkan di dunia maya, namun bukan karena prestasinya menjadi model ataupun artis, melainkan profesinya menjadi seorang ladies companion di Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Awal popularitas kabar begal cantik ini berasal dari postingan akun Divisi Humas Polri pada Kamis 21 Juli 2016 lalu. Paras cantik dan penampilannya aduhai yang dijadikan umpan untuk berbuat kejahatan. Lena bersama pacarnya yang bernama Arga serta 3 rekan lainnya tidak segan-segan memukul korbannya dan merampas sepeda motornya. Tak banyak informasi terkait kehidupan gadis cantik ini, namun kuat dugaan jika wanita cantik ini dimanfaatkan kekasihnya yang bernama Arga tersebut. Lena sendiri bertugas mencari calon korban dengan cara berkenalan di situs jejaring sosial dan berkomunikasi melalui BBM atau BlackBerry Messenger. Korban yang bernama Samsudin di-invite melalui BBM. Selama menjalin komunikasi dengan Samsudin, Lena kerap diajak berhubungan badan olehnya untuk membuat Samsudin percaya dan yakin terhadapnya. Lena pun mengiyakan ajakan itu. Mereka tak hanya sekali melakukan hubungan badan, bahkan berkali-kali agar korban benar-benar mempercayainya. Hal itu juga diketahui pacarnya yang bernama Arga. Demi melancarkan aksinya, mau tidak mau, Arga harus menerima jika sang pacar harus digerayangi oleh Samsudin, pria yang akan menjadi korban mereka. Singkat cerita, pada Senin malam, 18 Juli 2016, sekitar pukul 22.15, Lena meminta Samsudin untuk bertemu di sebuah tempat yang cukup sepi, Jalan Raya Daha, arah kantor BPN Lipo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Di sana, Lena diantarkan oleh Arga, sang kekasih dan 3 orang temannya, sedangkan Samsudin datang seorang diri. Sesampainya di lokasi, Samsudin pun langsung dipukul hingga disabet menggunakan gasper sehingga ia mengalami luka. Setelah puas menghajar Samsudin, Lena dan komplotannya pun pergi membawa 1 unit motor Honda Scoopy yang digunakan Samsudin. Samsudin kemudian melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Di sisi lain, Lena beserta pacar dan 3 rekannya kembali ke markas mereka di sebuah rumah kos di daerah Cikarang Selatan. Di sana biasa mereka sering berkumpul merencanakan aksinya sambil mengkonsumsi narkoba. Pada Selasa dini hari 19 Juli 2016, pihak kepolisian pun berhasil membekuk komplotan Lena di kosan tersebut. Dari para tersangka, polisi menyita 3 sepeda motor yang diduga hasil kejahatan, 2 bilah senjata tajam, 1 pistol shotgun, 2 kunci T, 3 telepon seluler, gasper, dompet, dan pakaian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 356 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari foto yang disebar di media sosial, gadis ini terlihat biasa saja. Ia justru lebih tampak seperti seorang remaja yang sedang berpose saat hendak difoto ketimbang sebagai seorang tersangka kriminal. Divisi Humas Polri pada Kamis 21 Juli 2016 bahkan turut memposting kabar penangkapan begal cantik ini di fanspage Facebook, di mana mereka menginfokan kepada masyarakat terkait pembegalan dengan caption modus baru, waspada begal dengan modus wanita berparas cantik dan seksi, intai lelaki hidung belang. Kisah serupa pun baru-baru ini terjadi di Surabaya dengan motif yang berbeda. Maria Livia, wanita berusia 24 tahun, berasal dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur,
Maria merantau ke Surabaya sejak kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Namun sejak 2022, ia tak kunjung memiliki pekerjaan. Maria sehari-hari bersama kakak perempuannya di apartemen Tower Pond City Mall. Mereka bosan dan kesulitan mencari kerja. Maria pun berencana untuk bekerja dan berlibur ke negeri kanguru. Sementara dari informasi yang Maria dapatkan, ia ingin bekerja di Australia. Ia harus menyiapkan sejumlah dana, namun ia sendiri tak memiliki tabungan. Maria Levia kemudian berpikir mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Hingga akhirnya, ia terpikir untuk membegal sebuah mobil. Ia bahkan sudah mencari informasi bahwa mobil tanpa surat-surat bisa dijual seharga 20 juta. Dengan bermodalkan tontonan film action yang sering ia tonton, Maria pun semakin yakin untuk melakukan aksi kejahatannya. Pada Selasa 1 Oktober 2024, pukul 7.30 pagi, Maria memulai aksinya. Ia keluar dari apartemen Amor, Tower Pond City Mall, lalu memesan taksi online lewat aplikasi Grab menuju kawasan Mulyo Rejo. Setelah tiba, Maria kemudian meminta tolong ke orang untuk memesankan taksi online kembali dari aplikasi orang lain. Ia sengaja menggunakan aplikasi orang lain agar ia tidak mudah dilacak. Tidak lama kemudian datanglah Pujono, driver taksi online yang merupakan warga asal Keputran, Panjonan. Pujono datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra berwarna putih miliknya. Maria lantas meminta Pujono untuk mengantarkannya ke daerah Gunung Anyar. Saat di jalan, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Ia langsung menyerang leher dan wajah Pujono dengan benda tajam. Pujono yang dalam kondisi bercucuran darah itu pun terpaksa keluar dari mobil. Setelah itu, Maria mengambil alih kemudi dan melarikan mobil menuju Royal Park, residen Gunung Anyar Tambak. Pujono kemudian berteriak minta tolong kepada warga, sementara pengendara mobil Calya warna hitam yang mengetahui hal itu langsung menghadang. Tabrakan keras pun tak terhindarkan. Bumper belakang di sisi kiri mobil Calya hitam ringsek setelah ditabrak Maria. Maria pun kemudian berhasil tertangkap. Masyarakat banyak yang geram dengan ulah Maria, karena pelakunya perempuan. Warga yang marah itu pun hanya menampar Maria, lalu ia diamankan di pos Satpam. Sementara itu, Pujono dievakuasi ke rumah sakit Dr. Sutomo. Siang itu, Maria Livia diamankan Polsek Gunung Anyar dan langsung mengenakan kaos tahanan berwarna orange. Setelah hampir sebulan mendapatkan perawatan medis, Pujono pun harus menghembuskan napas terakhirnya pada Senin 28 Oktober 2024. Itulah tadi kisah nekat wanita yang menjadi begal, sadis, dan berakhir dibui. Semoga hal-hal buruk tidak terjadi di kehidupan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Salam sehat buat kita semua.